mudah ya. Dan memang apalagi tentang perbedaan pendapat tentang khilafiyah dan hal-hal yang lain terkait dengan permasalahan fikih ya. Maka berilmu lagi sebelum jumpa Ramadan, apalagi dengan ilmu yang lebih banyak, lebih padat, lebih detail, lebih jelas dasarnya, itu membantu pelaksanaan puasa ibu nanti. Begitu. Makanya kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Bu, nasihat beliau itu ya, man abadallah bi ghairi ilmin, kalau ada orang ibadah tanpa ilmu, dia semangat nih mau puasa, mau sholat, mau sedekah, mau ngaji, tapi tanpa ilmu, ya ngasal tabrak aja, lagi pengen tabrak aturannya, kadang-kadang dia kurang paham. Maka kata beliau, makana yufsid aktar mimma yuslih. Kalau orang semangat ibadah tanpa ilmu, maka kemungkinan nyasarnya lebih banyak daripada benarnya. Nyasarnya ya, kemungkinan benarnya ada tapi kecil, kemungkinan nyasarnya ya, kemungkinan rusak amalnya lebih banyak daripada amalnya yang sahih, yang benar. Makanya ada sebuah pepatah ya, edukasi sebelum aplikasi. Apa artinya? Berilmu sebelum pengamalan. Imam Bukhari bikin bab ini. Kalau mau ngomong, kalau mau melakukan sesuatu, harusnya kau edukasi dirimu dulu terhadap item itu. Makanya Imam Bukhari ada satu bab, al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu sebelum mengucap dan mengamalkan. Ya. Nah, karena itu insya Allah kita akan membahas tentang fikih puasa. Yang pertama, puasa itu diambil dari kata bahasa Arab saum atau siam, sama aja, saum atau siam. Diambil dari kata soma, yasumu, soma bukan somai. Kalau somai itu enak buat berbuka sore-sore ya, apalagi siomay Bandung ya. Tetapi kata puasa dari bahasa Arab diambil dari kata soma, yasumu, siam atau saumun. Artinya apa sih saum itu? Artinya al-imsak. Imsak. Makanya imsak itu sebenarnya artinya puasa dalam terminologi ilmu syariat, dalam pengertian definisi istilah ilmu syariat. Yang namanya imsak itu tahan, artinya nggak boleh makan minum. Tapi imsak yang merupakan tradisi orang Indonesia, imsaknya beda. Nanti saya ceritain. Silakan Ibu kalau ada unek-unek tentang puasa nanti boleh ditulis atau ditanya. Mudah-mudahan hari ini bisa jadi pemecahan solusi yang selama ini dibingung-bingungkan. Ya. Nah, apa sih maksud puasa itu? Al-imsaku anil mufattirat. Kamu menjaga diri dari apa-apa yang membatalkan. Ya, yang membatalkan apa? Makan, minum, berhubungan suami istri, ya. Kemudian haid, nifas. Nah, itu kan sebab orang nggak boleh puasa. Kalau yang membatalkan dengan amdan, dengan sengaja, makan, minum, berhubungan suami istri. Tapi bukan sekedar nahan. Di dalam ilmu syariat, dalam kitab fikih sunnah yang ditulis Syekh Sayyid Sabiq, maksud puasa adalah al-imsaku anil mufattirat. Kamu menahan dari yang membatalkan itu, min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Dimulai dari matahari mulai muncul, yaitu azan subuh, sampai
ghurubi syamsi. Ghurub artinya maghrib, sampai matahari terbenam. Itu definisinya. Ya. Jadi menjaga diri dari apa-apa yang membatalkan puasa, dimulai dari azan fajar atau subuh sampai dengan beduk maghrib. Atau kalau beduk maghribnya bukan merupakan bahasa fikih, sampai matahari al-ghurub, al-maghrib itu artinya terbenam atau tenggelam. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan puasa. Nah, rupanya di dalam Islam puasa tuh yang wajib cuma 3, yang lainnya sunnah. Coba ibu mau sebut puasa apa? Senin Kemis sunnah, Ayyamul Bid sunnah, Daud sunnah. Di dalam Islam puasa cuma 3 yang wajib. Apa? Yang pertama, siam kafarat, berpuasa kafarat. Kafarat ini apa? Hukuman. Misalnya ada suami istri, ya, ada seorang suami istri, 2 orang ya, suami istri, kan di bulan puasa siang-siang tidak boleh melakukan suami istri, kan? Tapi dia melanggar, maka dia harus menebus kesalahannya. Apa? Yang pertama, membebaskan seorang budak. Kalau tidak ada, nggak ada lagi perbudakan, maka dia wajib untuk menghapus kesalahannya. Ya, dia mendatangi istrinya, suami istri di siang-siang bulan Ramadan, maka dia harus berpuasa syahraini mutatabi'aini, puasa 2 bulan berturut-turut. Itu kalau 1 bulan 29 hari batal 1, ulang lagi. Mau berat kali, makanya jangan degil. Degil orang berboden dilawar juga, pantaslah kena tilang. Nah, kalau dia puasa 2 bulan namanya puasa kafarah. Ya. Yang kedua, puasa yang wajib dalam Islam puasa nazar namanya. Ibu misalnya anaknya sakit bertahun-tahun, terus ya Allah, aku berdoa ini di bulan Sya'ban, sembuhkanlah penyakit anakku ya Allah. Kalau Engkau berikan kesembuhan, aku akan berpuasa Senin Kamis selama setengah tahun. Berarti ibu nazar tuh. Nazar tuh harus dibayar, wajib. Ya. Yang ketiga, siyamu Ramadan, berpuasa bulan Ramadan sebanyak 30 hari. Di dalam literatur Islam yang wajib ya 3 ini aja. Yang lain nggak ada lagi. Kalaupun ada puasa model yang lain, namanya bukan puasa fardu, namanya puasa tatawwu atau tambahan atau sunnah. Ya, jadi ibu ada gambaran di dalam Islam puasa yang wajib hanya 3. Nah, khusus pembahasan kita nggak bahas yang kafarat, kita nggak bahas yang nazar, tapi kita membahas puasa bulan Ramadan. Nah, kemudian pertanyaannya, terus yang wajib puasa siapa aja? Siapa saja orang-orang yang wajib untuk berpuasa? Maka para ulama sepakat, ijma' ulama, siapa-siapa yang wajib berpuasa? Yang pertama, al-muslim, al-aqil, al-baligh, as-sahihul muqim, ya. Nah, itu orang-orang yang wajib berpuasa. Yang pertama, muslim, dia seorang muslim. Ya. Yang kedua, baligh, dia sudah akil balik. Kalau laki-laki sudah bermimpi, keluar mani atau di atas 15 tahun, kalau perempuan sudah haid atau menstruasi, itu sudah akil balik. Yang ketiga, akil, harus berakal. Orang gila tak suruh puasa. Macam mana orang gila suruh puasa? Nanti dia sahur jam 3 pagi, jam 3 sore, dia suka-suka. Ya, namanya orang nggak punya akal. Orang kalau nggak punya akal, ibu, itu kewajibannya gugur. Bahkan orang kalau tidak punya akal, sholat tidak wajib. Makanya kalau ada orang malah sholat, silakanlah jadi orang
Gila, naudzubillah min. Janganlah, mendingan jadi waras tapi sholat daripada nggak sholat tapi gila. Naudzubillah min dzalik. Muslim, balik, akil. Yang keempat, as-sahihul mukim. Dia tidak dalam perjalanan, dia sehat dan dia sedang di tempat kampungnya. Mukim itu namanya. Lawannya mukim, musafir. Kalau musafir nggak wajib puasa. Boleh nggak kalau kita musafir nggak mau batalin? Boleh, walaupun yang lebih afdol batalkan. Apalagi musafirnya kampungnya jauh, tempatnya itu luar biasa, melelahkan, keringat keluar, cairan kurang. Ini lebih dicintai, ibu ambil rukhsah, batal dan nanti diganti daripada terus memaksakan puasa. Walaupun ada orang yang saya mau safar, tetap aja saya mau puasa sampai dia kepayahan, puasanya sah, tapi ada kemakruhan kata ulama fikih. Ya. Yang kelima, siapa lagi? Wayajibu, ya, dan kepada seorang wanita antakunal mar'ah tahiratun minal haid wan nifas. Wanita yang suci, yang tidak haid dan tidak nifas, itulah orang-orang yang wajib berpuasa. Ya, orang-orangnya. Sekarang kalau misalnya ada orang muslim, kemudian berakal, dia sehat akalnya, kemudian dia perempuan, seorang muslimah dan dia suci, tapi dia belum menstruasi, belum pernah mens, haid, wajib nggak puasa? Belum, karena dia belum akil balik. Terus ada orang sudah akil balik, sudah pernah haid, ya, kemudian dia berakal, kemudian dia lagi keadaan suci, lagi gak haid saat itu, tapi dia non muslim, wajib nggak puasa? Enggak. Ada seorang muslimah berakal, sudah akil balik, ya, kemudian dia tidak kemana-mana, dia mukim, tapi sedang datang bulan, wajib nggak puasa? Nggak boleh, malah haram berpuasa, ya. Nah, itu diantara siapa-siapa man yajibu alaihi siyam, yang diwajibkan untuk berpuasa. Nah, kemudian rukun puasa tuh nggak banyak, cuma 2 aja. Rukun puasa cuma 2, ya. Rukun puasa itu, ini hilang timbul nih. Baik. Yang pertama, al-imsak anil mufattirat. Intinya rukun puasa yang pertama menahan diri dari yang membatalkan dari subuh sampai maghrib. Yang kedua, rukun puasa adalah niat. Rukunnya itu aja, ya. Kalau ada orang dia tidak niat berpuasa, kemudian terinspirasi tiba-tiba mau puasalah, maka tidak ada puasa baginya. Karena itu butuh niat. Oleh sebab itu, ibu-ibu para muslimat sekalian, diajarkan oleh orang-orang tua kita setiap hari memperbaharui niat. Nah, biasanya di masjid itu diajak gabung sama-sama. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana. Yang betul, bukan ramadhani. Nah, ilmu nahwunya benar, ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi rukun pertama menahan diri dari yang membatalkan, yang kedua berniat untuk berpuasa untuk hari itu atau esok hari. Niatnya apa? Wajib, tapi ngucapnya tidak wajib. Kenapa? Kata Syekh Sayyid Sabiq, karena niat itu amalul qalbi, amalan hati. Yang penting udah niat, sudah panjangkan mau puasa, tidak mesti dideklarasikan pakai ucapan. Terus kalau orang yang pakai ucapan lebih bagus lagi untuk meluruskan niat. Kalau kelupaan, lupa dia nggak ngucap nawaitunya pakai lafaz, tetap sah puasanya. Kenapa? Karena udah sahur 2 piring. Saya nggak niat puasa, tapi sahur 2 piring, ST 1, TO 1, susu 1. Nggak mungkin.
Orang udah begah, udah kenyang, nggak niat puasa. Orang udah bangun malam-malam, udah masak dan sebagainya. Ya, makanya yang diperlukan niat adalah dipancangkan niat. Sudah kita setel, ya, sudah dari satu malam sebelumnya kita niat. Makanya biasanya niat puasa besok dibacanya pas tarawih. Ya, niat puasanya dibaca tarawih. Nah, ini adalah rukun daripada puasa Ramadan. Nah, kemudian di dalam kitab fikih sunnah disebutkan, rupanya Bu, ini mungkin ibu banyak baru tahu, para muslimah baru tahu, puasa Ramadan itu baru definitif ketetapan wajibnya fisanati tsaniyah ba'dal hijrah, di tahun kedua setelah Nabi hijrah. Puasa Ramadan yang sebulan penuh baru ditetapkan wajib tahun kedua pasca hijrah. Ibu jangan terjebak dengan duanya. Dua setelah hijrah, sebelum hijrah itu ada waktu yang lama Nabi jadi Nabi. Ayo, ada yang ingat nggak? Nabi di Madinah hijrah, tinggal di Madinah berapa tahun? Berapa? 10. Kalau Bu Nur sebagai pengkisah pasti tahu. Ya, tim pengkisah sama Kak Aam dan kawan-kawan. Sebelum hijrah ke Madinah, beliau tinggal di mana? Pinang Kencana. Di Mekah. Di Mekah itu nggak sebentar, Bu. Nabi tinggal di Mekah itu berapa lama? 13 tahun. Sementara puasa Ramadan turun ayatnya, kutiba alaikumus shiyam syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, itu baru di tahun kedua Hijriah. Berarti 15 tahun pertama gimana? Puasa sebulan penuh bulan Ramadan belum ditetapkan. Berarti di 13 tahun di Mekah Nabi puasa apa? Puasanya adalah salah satu ayyamin fi syahr. Semua kaum muslimin waktu itu wajib berpuasa 3 hari tiap bulan. Tok. Selama setahun gitu ya. Jadi dulu puasa yang wajib cuma sehari, dan cuma 3 hari setiap bulan. Setelah ayat itu turun, 1 bulan penuh kita khusus puasa, yang 3 hari tiap bulan gak jadi wajib lagi, tapi menjadi puasa ayyamul bid. Ada kan yang suka ngamalin, ini udah puasa putih nih ibu-ibu, ayo 13, 14, 15 Hijriah. Itu dulu puasa wajibnya Nabi dan para sahabat. Baru tahu apa sudah tahu? Jadi awal-awal pertama Islam as-sabiqunal awalun, apalagi fase Mekah, mereka pertama 13 tahun belum merasakan puasa sebulan penuh. Tapi puasanya wajib setiap bulan 3 kali. Ibu kalau suruh pilih, pilih mana? Kalau pilih sebulan 3 kali, nggak ada mudik, nggak ada libur balik kampung. Aduh, jangan Ustaz, sebulan tekan aja lah, ya. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena di situ ada tradisi yang berselaras dengan syariat kita. Nanti puasa habis, libur panjang, lebaran, balik kampung. Jangan lupa vaksin booster. Kalau tak vaksin booster, tak boleh lewat. Berdoa, ya Allah, jauhkanlah kami dari pemimpin-pemimpin yang menyusahkan kami, ya Allah. Berikan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami. Dulu katanya 2 kali, sekarang harus 3 kali. Tapi kita sebagai warga yang baik, sami'na wa ata'na, sabar, 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 sabarlah Bu. Ya, jadi itu. Nah, kemudian di tahun kedua Hijriah, ketika, kenapa dulu belum ditetapkan sebulan penuh? Karena masih proses pendidikan iman. Kalau tiba-tiba disuruh puasa sebulan, waduh, susah jadi orang Islam, murtad aja lah jadi kafir Quraisy. Masa tak makan sebulan?
Karena itu ada step. Syariat itu tadarujan, Bu, dengan level, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Yakin dengan surga, takut dengan neraka, yakin pada Allah, iman makin mantap, tawakal kepada Allah, barulah syariat ditetapkan definitif, sah. Supaya apa? Tidak menjadi ketetapan yang membuat kaum muslimin terkejut. Maka dengan segala kemaharohiman Allah, baru ditetapkan wajib turun ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, dipanggil. Kutiba alaikumusiyam, wajib bagi kalian puasa. Sementara ada juga yang terkejut, wajib puasa sebulan penuh. Tenang aja, ini dari dulu udah biasa. Orang-orang sebelum kamu juga udah wajib. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum. Makanya kata-kata dalam ayat, sebagaimana orang sebelum kamu juga pernah diwajibkan. Jadi bukan cuma kamu, cuman mungkin beda cara berpuasa secara teknisnya. Jadi disitulah akhirnya puasa sebulan penuh dikhususkan 1 bulan Ramadan yang tadi 3 hari tiap bulan menjadi sunnah. Tapi tidak sampai di situ, Ibu. Ini sejarah pensyariatan puasa. Pertama kali puasa berbuka dimulai dari waktu azan maghrib, sahur ditutup waktu azan isya. Coba Ibu pikir dulu kata-kata saya, bukan azan subuh, azan isya. Cepat kali. Nah itulah ya, ini sejarah ini jarang diungkap ya. Saya pernah ditanya seorang binaan, dia mahasiswa di STAIN, dia mau bahas tentang tafsir apa, coba awak angkat bikin skripsi tentang sejarah pensyariatan puasa, karena banyak orang belum tahu. Tapi di RRI 2 tahun lalu saya pernah kasih materi ini. Jadi rupanya di tahun kedua Hijriah pertama-tama kali syariat puasa itu berbuka waktu maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau sudah azan isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak boleh makan, minum, mendatangi istri, tidak boleh. Pasti Ibu pening lah. Berat atau tidak, Bu? Ya berat. Belum lagi cendol, teh tarik, bakwan jagung, ketoprak. Waktunya 45 menit. Belum lagi serangan dari Pak suami. Keinginan banyak, waktu sempit. Hajat kebutuhan banyak, durasi terbatas. Tapi para sahabat pernah menjalani ini. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ketika ya ayat 183, 84, 185 turun 186, kemudian semua itu dirubah oleh Allah ketika turun Al-Baqarah 187. Jadi ketika itu para sahabat puasa, maghrib berbuka, tapi tidak boleh lebih sampai azan isya, udah nggak boleh ngapa-ngapain lagi. Sudah nggak boleh ngapa-ngapain lagi. Akhirnya pernah pada suatu hari Umar bin Khattab ini habis sholat maghrib makan kekenyangan sama istrinya, kemudian ketiduran. Ya namanya capek, ketiduran. Bangun-bangun sudah lewat waktu isya. Waktu bangun dia mendatangi istrinya. Saya tidak perlu inilah ya, karena ini banyak akhwat yang belum menikah juga kan. Mendatangi istrinya, pahamlah. Nah kemudian setelah terjadinya diskusi berat itu, barulah Umar sadar, nah ini sudah lewat isya, kirain masih durasi maghrib ke isya, rupanya orang sudah sholat isya. Kalau kita kira sekarang lah, tiba-tiba bangunnya 8:30. Kemudian diskusilah, rapat khusus dengan orang rumah, sehingga dia harus mandi junub. Tiba-tiba Umar gelisah, ya Allah, udah telanjang nih. Gimana udah telanjang? Akhirnya Umar istifta, minta fatwa kepada Nabi, datang kepada Nabi.
datang tergesa-gesa, ya Rasulullah, ya Rasulullah, qad fa'altu amran azim. Nabi, aku telah buat dosa besar, kesalahan besar, kesalahan besar. Kenapa Umar? Bukankah hari ini sudah bulan puasa, sudah kewajiban puasa? Iya, tapi aku ada kesalahan besar. Apa? Aku telajak. Nah, itu kata-kata yang gampang lah. Telajak aku. Tapi Umar merasa bersalah, namanya baru bangun. Dan itu kan halal dalam Islam, suami istri itu halal. Tapi tengok waktunya, kalau di bulan puasa tidak halal. Maka telajak Umar dan minta, ya Nabi, gimana caranya ini, solusinya supaya dosa-dosa aku ditebus, aku takut nanti. Akhirnya ibu-ibu sekalian, setelah Umar ngomong, banyak pula yang sama kejadiannya. Kami juga. Jadi kalau kata anak sekarang, gara-gara Umar akhirnya banyak yang speak up. Ya Rasulullah, kami juga kayak Umar, kami juga. Wallah, banyak yang telajak. Rupanya apa? Kata Imam Ibnu Katsir, fasyaqa alaihim, maka syariat puasa saat itu memberatkan mereka. Ketika itu apa? Nabi tersenyum dan kemudian turunlah Al-Baqarah 187. Itu jadi dalil kita buka puasa dan sahur. Turun ayatnya, apa kata Allah? Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian mulai sekarang, lailatas siyam, di malam-malam bulan puasa, ar-rafathu ila nisaikum, kamu menggauli istrimu. Kenapa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Karena istri pakaian kamu dan suami juga pakaian kamu, wahai para istri. Kemudian apa kata Allah? Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahulah kalian tak bisa tahan diri. Kata-katanya gitu. Alimallah, Allah paham kalian tak bisa nahan kebutuhan diri kalian tuh biologis. Kalian gak bisa tahan. Kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum, maka tobat kalian diterima, kalian dimaafkan. Umar tersenyumlah, alhamdulillah tak jadi dosa. Padahal telajak. Dan gara-gara keberanian Umar mengadu kepada Nabi, mencari solusi dari fatwa Nabi SAW, turun ayat ini. Salah satunya kejadian ini Umar yang duluan speak up. Kemudian setelah itu Allah bilang apa? Fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Mulai malam ini, di malam-malam bulan puasa, silakan datangi istri kamu, silakan campuri istri kamu, dan carilah apa yang Allah syariatkan sama kamu. Yang boleh-boleh, ada yang tempat dari istrimu nggak boleh, jangan. Ya, misalnya dari arah belakang, jangan. Dari arah depan saja. Ya, ini kiasan saya ya. Tapi nggak perlu saya perdalam masalah ini. Sekarang sudah boleh ya. Kemudian wakulu, kalau tadi masalah telajaknya Umar, sekarang masalah makan minum. Wakulu washrabu, sekarang makanlah kalian, minumlah kalian, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad ya minal khaytil aswadi minal fajr. Kemudian mulai sekarang boleh makanlah kalian, minumlah kalian sampai nampak mana benang hitam, mana benang putih, yaitu masuknya waktu subuh. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa kamu sampai malam lagi. Setelah ayat ini turun, diperpanjang oleh Allah, berbuka maghrib dan sahur batasnya sampai azan subuh. Alhamdulillah. Seneng gak? Coba bayangin Bu, kalau ibu mengalami proses ini, pasti sama bapak di rumah kan pusing. Yang mana dulu Pak?
Yang mana dulu Pak? Waktu sempit. Kita alhamdulillah terima jadi. Kenapa? Waktu itu bisa berubah syariat. Yang pertama, hikmahnya apa? Allah ingin tunjukkan kalau ada amalan syariat memberatkan manusia, aku rubah. Yang penting kalian jangan susah. Tuh, Allah membuktikan Allah tuh maha sayang sama manusia. Kalau ada ketetapan syariat bikin berat, aku rubah. Terlalu sempit, kupanjangkan waktunya. Sayang Allah sama manusia. Sayang. Sekarang pertanyaan saya, kalau Allah dari awal langsung tetapkan saja maghrib sampai subuh, bisa nggak kira-kira? Bisa nggak ditetapkan gitu? Bisa aja. Tapi kenapa harus ada skenario ini? Kalau kita langsung ditetapkan maghrib sampai dengan subuh, ibu nggak akan tahu hikmah ini. Sengaja di awal-awal keislaman penetapan puasa dibuat sejarahnya seperti ini. Supaya apa? Supaya kalian tahu manusia, aku tidak mau bikin syariat yang bikin kalian berat. Kalaupun berat buat kalian, aku rubah. Sebagai apa? Tanda Rahman dan Rahimnya Allah. Apalagi waktu itu Bu, proses Quran masih belum habis, belum finish. Sekarang jangan lagi berharap mudah-mudahan dari maghrib sampai maghrib lagi. Ya nggak bisa, Qurannya udah habis. Waktu itu kan masih on proses. Ya, nah inilah ibu-ibu sekalian sejarah pensyariatan puasa sampai fase-fase berpindahnya waktu. Kalau gitu sekarang puasa kita di Indonesia 9 jam ya. 9 jam atau enggak? Iya. Bersyukur atau tidak? Bersyukurlah. Coba kalau ibu kayak dulu maghrib ke isya, ibu akan bingung sendiri. Makanya ketika kayak membaca tafsiran ini, saya takjub dan terkejut. Dan nanti di rumah pasti ibu penasaran, saya mau baca itu surat Al-Baqarah 187. Engkaulah anugerah dari Allah untuk kami. Kalau tidak, repot kami mengamalkannya. Ya. Nah ini ya sejarah persyariatan puasa, dan hal itu telah definitif sampai dengan hari ini. Kita puasa ya dimulai dari Ramadan, dimulai dari waktu subuh sampai azan maghrib menjelang, sampai sekarang, sampai hari kiamat akan seperti itu, alhamdulillah ya. Nah kemudian Ramadan ini sebenarnya anugerah besar, benar. Cuman orang banyak tidak paham aja. Ya, Ramadan itu kalau nak ditukar dengan duit 5 miliar tak terbayar. Betul, tak terbayar. Bertemu satu Ramadan atau kehilangan satu Ramadan itu sebuah kerugian besar seseorang. Ada seseorang yang udah meninggal tahun lalu, gak jumpa dia Ramadan tahun ini, maka dia punya kekurangan amal dibandingkan orang yang jumpa Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu anugerah. Ya makanya kita harus paham. Dan para sahabat tuh kalau Ramadan datang dia sukacita, senang. Makanya Nabi ketika mengumumkan pertama kali puasa Ramadan sebulan penuh, Nabi dengan gembira. Nabi kumpulin para sahabat, qad ja'akum syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang penuh keberkahan. Kataballahu alaikum siyamah, diwajibkan kalian di bulan itu puasa sebulan penuh. Ya, tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu surga. Maksudnya apa? Peluang masuk surga makin mudah, makin besar, makin gampang dengan amalannya. Wa tughlaqu fihi abwabul nar, ditutup pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, setan-setan diikat, dibelenggu. Benar nggak bulan puasa setan dibelenggu? Iya, ada yang nggak biasa puasa, kok aku kuat ya Ramadan, setannya berkurang. Kecuali ada setan dan kawan-kawannya di kedai makan siang-siang, kaki nampak, badan tertutup tirai. Itu kawan-kawan setan. Ya, masih ada tuh kalau bulan Ramadan. Ya, jadi ibu yang jualan janganlah jadi supporter setan ya. Kalau ibu nak jualan bulan puasa boleh nggak? Boleh, tapi khusus take away. Nggak boleh makan situ.
Kalau ditanya hukum jualan makanan di bulan puasa, boleh, karena ada orang tua, karena ada orang sakit, karena ada orang hamil, ada orang menyusui, dia boleh makan. Tapi ibu usahakanlah jual makanan yang langsung diambil, karena ibu nggak bisa tahu ketetapannya dia itu orang yang sedang uzur atau tidak. Jadi nggak terlarang. Ya, nah itu. Yang kedua ibu, rupanya Ramadan itu punya sebuah manfaat besar. Apa manfaatnya? Ramadan yang lalu dengan Ramadan yang akan datang itu ada penghapusan kafarat dosa di antara keduanya. Bukan cuma Ramadan sebenarnya. Ya, ada beberapa amalan, 4 amalan. Yang pertama, as-sholawatul khams, salat yang 5 waktu. Ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim, as-sholawatul khams, salat yang 5 waktu. Wal jum'atu ilal jum'ah, antara Jumat kepada Jumat. War Ramadan ila Ramadan, Ramadan kepada Ramadan. Mukaffiratun, yang 4 ya, menghapuskan 5 bainahunna, dosa di antara keduanya. Jadi kalau ibu puasa Ramadan tahun lalu, puasa lagi di tahun ini, diampuni dosa-dosanya antara setahun lamanya. Syaratnya apa? Dalam hadis ini Nabi syaratkan apa? Idza jutunibatil kabair, kalau seseorang itu menjaga dirinya dari dosa besar. Berarti dia selama setahun tidak mau bikin dosa besar, itu selama setahun diampuni dosa-dosa antara Jumat dengan Jumat. Makanya jangan disangka Jumat dengan Jumat menjaga kesolehan tuh nggak ada faidahnya. Ada, diampuni dosa. Ya, bahkan antara sholat, tadi ibu sholat apa? Asar, nanti ke sholat maghrib, ibu jaga dari perbuatan dosa besar, ibu diampuni dosanya antara 2 waktu itu setiap sholat. Makanya kata Nabi, sholat itu kan seperti sungai. Gimana menurut kamu kalau ada orang masuk sungai sehari 5 kali, badannya kotor atau bersih? Bersih itu. Tapi ada syaratnya dalam hadis riwayat Muslim, selama di 2 durasi itu dia menjaga diri dari dosa-dosa besar. Jadi sesungguhnya ibu sekalian, ketika ibu cek ketika ibu berpuasa tahun lalu dan berpuasa lagi di tahun ini, di situ ada ampunan dosa yang sangat besar. Ditambah lagi banyak dalil-dalilnya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Inilah dianjurkan oleh Nabi, barang siapa puasa bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, ini tarhib atau penyemangat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu seputar tentang fikih pensyariatan puasa. Nah, kemudian kalau kita tinjau dari aspek bahasa tadi, puasa Ramadan itu artinya apa? Tadi al-imsak. Nah, kemudian di negeri kita ada imsak. Pertanyaan saya, kalau ibu mendengar imsak di Tanjung Pinang, masih boleh makan atau tidak? Boleh tak? Lah kan boleh. Tadi katanya pengertian puasa adalah imsak, menahan dari yang membatalkan. Lain Ustaz, kalau imsak di Indonesia lain. Iya, ya. Sebenarnya secara arti bahasa Arab, imsak itu artinya nggak boleh lagi. Tapi imsak yang dipakai tradisi orang Indonesia bukan nahan lagi, maksudnya adalah peringatan siap-siap. Apakah imsak ini di negeri lain ada? Di Malaysia ada, di Arab tidak ada. Yang ada apa? Tanbihun namanya, peringatan. Peringatannya pakai apa? Bahkan sampai sekarang ibu, di Mekah, di Madinah itu ada peringatan dengan azan 2 kali. Di sholat saat subuh azan, 1 jam sebelum subuh ada azan. Yang sudah pernah berangkat umroh pasti tahu. Ibu yang pernah berangkat umroh pasti tahu kalau di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram ada azan 1 jam sebelum sholat subuh. Makanya saya sering cerita ini nih. Pernah satu hari
Saya bimbing umroh 2016, 2017. Saya lupa pula kasih tahu di manasik tuh bahwa di sini azan 2 kali. Kesalahan saya lah sebagai pembimbing, lupa. Akhirnya sampailah ke Jeddah. Dari Jeddah biasanya kan kita ke Madinah dulu 4 hari 3 hari. Sampai Madinah malam, langsung masuk hotel tidur. Nanti kita subuh pertama di Masjid Nabawi ya, bangun jemaah. Akhirnya karena ustadz kecapean, jemaahnya nggak bisa tidur. Udah lihat di hotel tuh Nabawi, itu Nabawi. Azan berkumandang 3:30, keluar dia meluncur langsung sendiri. Sholat dia qobliyah. Allahu Akbar. Ditunggu dia tak komat-komat. Sholat lagi lah, mungkin panjang, tak komat-komat. Akhirnya 4:30 barulah, loh bukan komat, azan lagi. Bingunglah kawan ini kan. Pas subuh ketemu Ustaz, di sini sesat ya. Kenapa sesat? Masa komatnya tak ada, azannya 2 kali. Saya bilang bukan sesat, memang di sini begitu. Saya yang kurang kasih tahu Bapak, mohon maaf ya. Bapak cepat betul, semangat. Saya nak sholat Masjid Nabawi dulu zaman belum ada Covid, bebas masuk. Akhirnya baru saya bilang, Bapak, di sini dari zaman Nabi sampai sekarang azan itu 2 kali. 1 jam sebelum subuh itu azan untuk membangunkan qiyamul lail. Jadi kita tahajud, yang mau sahur azan subuh 4:30. Kalau sekarang kan jam 5 ya. Makanya rupanya di zaman Nabi ini sudah berlaku. Di zaman Nabi azan itu 2 orang. Yang pertama muadzinnya yang 3:30 namanya Bilal bin Rabah. Yang kedua Nabi punya muadzin satu lagi, namanya siapa? Ibnu Ummi Maktum. Buta dia, Abdullah bin Ummi Maktum. Makanya di dalam hadis Nabi bilang, "Idza sami'tumun nida min Bilal," kalau kalian dengar azannya Bilal, fakulu washrabu, makan minum silakan. Karena itu belum subuh, itu namanya imsak versi Arab. Imsak versi Arab, peringatan. Qiyamul lail, tahajud bisa, sholat witir yang belum sholat. Tapi faida sami'tumun nida min Ibnu Ummi Maktum, tapi kalau kalian mendengarkan azan dari Ibnu Ummi Maktum, fa imsaku atau kama qala Rasulullah, maka tahan, enggak boleh lagi. Kenapa? Karena la yu'adzin illa li waqtil fajri, karena Ibnu Ummi Maktum tidak akan mengumandangkan kecuali telah masuk waktu subuh. Makanya kalau Bilal azan masih boleh makan, itu imsak versi orang Arab. Kalau di sini ya beda lagi, imsaknya 10 menit. Dan itu biasa, tradisi aja, kearifan lokal. Jangan, wah itu imsak di Indonesia, apalagi di Tanjung Pinang, nggak pakai azan tapi pakai gitu ya. Lah itu kan tradisi. Kalau di Jawa pakai kentong, sahur, anak-anak muda kan. Kalau di sini apa? Sirine RRI. Karena kita sudah berilmu, jangan lagi ada seorang ibu yang masih anaknya lagi minum ditepuk, jangan minum, udah sirine. Enggak, kan kita belajar nih, kalau masih sirine, masih imsak, masih tanbih, masih peringatan, masih boleh makan dan minum. Ketemu bapak boleh nggak? Ketemu suami boleh nggak? Ketemu aja boleh, berlanjut tak boleh, ketemu aja boleh ya. Jadi seperti itu Bu, dan disita. Kalau di Jawa pakai beduk-beduk, kalau di sini pakai sirine. Tahu nggak? Kalau di kampung-kampung lain ada yang lainnya, boleh. Jangan dibilang ini nggak ada dalilnya begitu. Mereka itu telah membuat sebagai kearifan lokal, memudahkan orang puasa. Imsak yang seperti di Indonesia nggak ada dalilnya. Ya udah kau langsung azan aja. Tiba-tiba kau kebangun azan, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Jadi kita itu sikap kita berterima kasih sama orang-orang tua kita dulu, yang dengan kemurahan hatinya membuat kebijakan adanya imsak sebelum azan, supaya kalau ada yang terlupa bisa sempat dia makan, walaupun 3 biji kurma, 1 gelas air. Jadi jangan dikritisi, itu kearifan lokal. Cuma kita harus tahu kalau imsak versi kita masih boleh makan. Begitu juga di sana ya, cuma perbedaannya waktu aja.
Sebenarnya lebih enak dirubah, kita 1 jam sebelumnya imsaknya ya. Tapi kalau mau dirubah, Ustadz Riza harus jadi presiden dulu, minimal jadi menteri agama. Kalau jadi ustadz teriak-teriak nggak ngaruh ya, jadi dewan aja nggak jadi. Qadarullah ya, jadi dewan aja belum jadi. Kalau saya jadi menteri agama, saya usulin, Pak, bagaimana kalau imsak itu kita jadikan 1 jam sebelumnya, kan terbantu ibu-ibu yang belum bangun ya. Nah, kalau 10 menit masa Indomie belum kopek bumbu udah habis. Tapi kalau 1 jam bisa tambah Indomie, tambah teko, tambah teh tarik, tambah nasi sikit, alhamdulillah. Nah inilah ibu sekalian terkait tentang fikih puasa. Dan jangan lupa bahwa di dalam puasa itu ya ada sesuatu yang harus dijaga, yaitu selain menjaga dari makan minum dan berhubungan biologis, jaga juga lisan dari membincangkan orang lain, dari ghibah, dari omongan yang jelek, dari adu domba, dari namimah. Kenapa? Ada orang yang puasa cuma lapar dan haus disebabkan dia tidak jaga mulut dari ngomongin orang, nyakitin orang. Namanya apa? Malam yada qaula zur. Dia mengucapkan perkataan yang jelek di bulan puasa. Makan tidak di siang hari, minum tidak, ghibah iya. Karena memang gibah sama ngopi sama-sama enak. Betul tak Bu? Betul tak gibah tuh enak? Enak. Kalau udah ngomong enak 1 jam. Si Ibu Fulan baru ganti Fortuner baru, suaminya jadi kabit. Jelas tak tuh ya? Ah, itu enak kali. Tapi nggak pernah nyumbang di RT. Ngambung mana-mana. Ini kita hindari ya. Mudah-mudahan Allah menjaga puasa kita dengan puasa yang mutakamilan dan mutakabbalan, Allah menerimanya. Demikian yang bisa saya sampaikan kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu-ibu yang ingin bertanya silakan, saya serahkan ke Ustazah Afni. Dan bagi akhwat yang mau bertanya, kami buka sudah 3 pertanyaan dulu ya. Silakan. Siapa yang mau bertanya dulu? Lu di belakang. Oh, di belakang tuh. Ada door prize loh. Yuk, ada yang bertanya Bu? Di belakang ada tuh Bu. Oke. Di belakang. Iya. Di belakang tuh Bu. Dioper aja, dioper tuh, mic-nya ke belakang terus. Dioper. Mana aja boleh, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Melati dari Majelis Hakim. Ingin bertanya Pak Ustaz. Iya. Ini kalau berpuasa sebenarnya kan kita sudah makan, sudah minum, itu kadang-kadang lupa baca niatnya. Terus kita kan sudah niat puasa, cuma lupa baca niatnya, itu macam mana? Puasanya sah atau bangun tidur kita langsung baca atau macam mana? Itu saja pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, kita kumpulkan dulu. Lanjut. Satu lagi ya Bu, yang mau ya. Yang merah Bu, sampai merah ya. Ada Pak. Silakan. Oh, di situ ada lagi. Nanti. Waalaikumsalam. Iya. Saya baca, saya mau nanyakan tentang ini orang tua saya Ustaz ya. Orang tua saya itu dia stroke Pak Ustaz. Jadi udah lanjut usianya. Kemudian dia puasa, tapi cuma separuh aja Pak Ustaz. Cuma
Baik. Pertanyaan kedua tentang orang tua ya. Setengah hari 3 ya Ustaz. Iya. Yang kedua, Catat dulu, ntar lupa nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia berpuasa tapi tidak mampu sholat atau tidak syariat Islam. Iya. Dia sholatnya pukul sahur ya, puasanya ya, tapi tidak sholat itu gimana? Baik. 3 dulu Ustaz. Boleh. Baik. Yang pertama, ya makasih. Yang pertama tadi tentang niat, ya. Niat itu wajib. Dalam puasa niat wajib, ya, harus niat. Tapi melafazkannya sunnah. Lafaznya sunnah, berniatnya mesti. Tapi kalau lupa mengucap macam mana? Ya seperti tadi saya bilang, udah makan 2 piring, dah jelas sudah berniat. Jadi apakah dia mesti mengulang mengucapnya? Tidak perlu. Ya, puasanya sah dengan sesah-sahnya. Kecuali ada orang yang memang nggak mau puasa, nggak ada niat, tiba-tiba baru mau puasa karena nggak ada makanan, gitu ya. Maka dia tidak ada niat dari awal. Kalau puasa wajib nggak boleh. Kalau puasa sunnah boleh. Berdasarkan hadis dari Aisyah. Pernah satu hari Nabi datang ke rumah Aisyah mau makan sarapan. Kemudian Nabi tanya, hal indakum syai? Ada sesuatu nggak di rumah? Kata Aisyah, nggak ada apa-apa. Idzan fa inni shaim. Waktu pagi Nabi bilang, kalau begitu saya puasa hari ini. Nabi baru bilang, dan itu pagi hari. Boleh rupanya kita ngomong baru niat puasa, asal itu puasa tatawwu, bukan puasa wajib. Puasa Ramadan harus pancangkan niat hati sebelum azan subuh. Itu kata para ulama fikih. Jadi harus. Terus masalah lafaznya lupa, nggak ada masalah. Dan ibu harus tahu, lafaz nawaitu soma godin itu nggak ada dari redaksi Rasulullah. Itu adalah inisiasi para alim ulama. Jadi redaksinya itu bukan dari Nabi. Kalau redaksinya bukan dari Nabi, maka tidak ada ketetapan harus baku. Ya, bukan redaksi dari Nabi. Cuman ada ulama yang menyertakan melafazkan niat itu satu dorongan sunnah. Nah itu silakan, gak ada masalah. Tapi kalau lupa terucap, sah puasanya insya Allah. Yang kedua, orang tuanya stroke, puasa setengah hari, maka puasanya tidak diterima puasa setengah hari, karena tidak ada puasa setengah hari. Yang kedua, berarti ayah ibu tidak wajib puasa. Apa dalilnya? Al-Quran tadi, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatul ta'amu miskin. Dan buat orang yang tak kuat lagi, yutiqunahu, yang nggak berdaya lagi, maka dia nggak usah puasa, nggak usah setengah hari, kesian. Udah makan bebas saja. Terus apa yang harus dia lakukan? Fidyatul ta'amu miskin. Bayar fidyah, kasih ke orang-orang miskin. Gimana? Apakah setiap hari? Terserah. Boleh setiap hari itu batal, hari itu kasih satu orang miskin sampai kenyang, ya. Atau digabung nanti terakhir, atau dimajukan seperti Anas bin Malik. Anas bin Malik pernah waktu umurnya 100 tahun, udah sepuh kan, dia tak bisa puasa, jadi dia masak daging, gulai, pakai roti. Kalau orang Arab kan pakai roti nan itu ya. Kemudian orang-orang dipanggil 30 orang miskin, satu hari langsung makan, berarti dia bayar fidyah untuk 30 hari, ya. Nah itu diperbolehkan. Kalau orang tua kita udah nggak berdaya secara finansial, kita ahli waris yang bayarkan fidyahnya, gitu. Fidyah itu berapa? Satu sok itu 4 mut. Satu mut itu 1 genggam gini, satu genggam gini. Berarti kalau dihitung-hitung satu sok satu kali nggak puasa, bayarnya sekitar 2,75. Atau lebih mudah, pokoknya kasih orang makan dengan makanan udah jadi, nasi, lauk, sayur, sambal, udah jadi, minum, dah. Kurang lebih paling 25.000. Jadi kalau dia nggak puasa sebulan, misalnya 25.000 kali aja dengan 30 hari, paling cuma 800-an ribu ya. Nah itu. Tapi orang tua saya harus qadha nggak? Macam mana nak qadha? Orang udah sakit, udah tua.
tahun depan lebih tua lagi, lebih lemah, tidak perlu bayar, cukup fidyah saja, nggak perlu ganti qadha, cukup dia ya, karena dalam kitab fikih termasuk li syaikhin kabir, syekh orang tua renta yang udah tua tidak ada kewajiban puasa, fa'alaihil fidyah, dia membayar fidyah saja ya. Yang ketiga tentang orang puasa tapi nggak sholat. Ini puasa sholat itu kayak mata uang dia. Apalagi sholat itu kan tiang. Kalau ada orang yang puasa tapi nggak sholat, para ulama khilafiyah. Ada yang mengatakan diterima puasanya, ada yang mengatakan gugur wajibnya tapi nggak ada pahalanya, ya. Ada yang mengatakan nggak diterima sama sekali, nggak diterima sama sekali. Dan saya condong pendapat yang ketiga. Aneh aja, kalau puasa dia buat, sholat dia tak buat. Padahal tiang, ibaratnya ibu bangun masjid, ini ada tiangnya nih 4. Tiba-tiba tiangnya kita roboh. Semua yang rusak. Ibu nak bikin bangunan, intinya kan fondasi dulu. Fondasinya setelah syahadat adalah sholat. Jadi kalau ada orang bangun rumah langsung dia bikin kusen tak pakai tiang, tidak jadi. Begitulah ibaratnya. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, Bu, harus didakwahi, dinasihati agar sholat itu dia betul-betul junjung tinggi. Karena sholatlah yang menjadi faktor keabsahan puasa. Dia tiang agama. Ya, makanya faman taraka sholat faqad hadamad din. Siapa yang meninggalkan sholat dia telah menghancurkan agama. Begitu ya. Silakan lagi. Kita sesi kedua ya. Ibu bentar Oma lagi ada yang di sini ya tadi ya. Ibu udah dijawab. Oke. Saya Oma. Oke, Ibu yang dulu deh. Ya bisa lihat apa tidak? Di Oma itu mana ya? Di sini ya. Oma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan Ustaz, ada 2 perkara yang mau saya tanyakan. Mungkin ini pertanyaan ini juga mungkin semua itu juga akan karena ada semua video yang pernah saya dengar Ustaz. Iya. Jadi yang pertama masalah ketika kita mengkodok puasa Ramadan dan Syawal dengan puasa Syawal. Nah, ada yang mengatakan bahwa kita harus mengkodok puasa Syawal puasa Ramadan dulu baru puasa Syawal. Terus pertanyaan kedua, bagaimana ketika ibu menyusui dan nifas? Ya, jadi kan katanya harus membayar fidyah dan tetap mengganti puasa Ramadannya. Nah, yang saya tanyakan batas waktu untuk membayar mengkodok puasa Ramadannya ini untuk ibu menyusui dan ibu hamil itu apakah ada batas waktu? Karena begini Pak Ustaz, ada teman kita yang anaknya udah sampai 3 ya, tapi kodok puasa Ramadannya belum terganti-ganti. Tapi itu menjadi sebenarnya dia resah gitu, tidak mampu mengganti. Baru 3 ya anaknya. Saya dengar kasus yang 9. Ada 9. Tante saya ada. Ya, itu gimana Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, satu dua lagi. Oh, betul ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tanya, itu yang wajib puasa. Yang wajib puasa itu tadi Ustaz sudah menjelaskan ada 5. Kemudian seandainya ini yang dalam keadaan hamil, ini itu apakah memang harus diwajibkan puasa atau bagaimana? Karena sudah keadaannya dalam keadaan hamil. Terus yang kedua, ini misalnya memang kita kalau puasa itu sudah niat, kemudian malamnya tuh ketiduran Pak, sampai lewat dari subuh.
Nah, jadi ini apakah puasanya mau dilanjutkan itu, apakah diterima oleh Allah atau bagaimana? Terima kasih Ustaz. Iya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari Ibu Bapak tanya, waktu berhentinya sahur itu kan ada subuh. Terus setelah ada subuh itu ada misalnya ini waktu mati pertanyaan sah tidak? Waalaikumsalam. Satu lagi itu di belakang. Satu dulu Ustaz ya. Oh iya, atau sini dulu nanti kita jawab lagi. Nanti saya nggak inget saya. Ya nanti saya ketiga. Yang pertama pertanyaan ibu tentang puasa Syawal. Puasa Syawal itu memang ada khilafiyah. Ada yang mengatakan kalau kau punya hutang, bayarlah hutang dulu, baru ambil yang plus-plus. Maka ini pendapat yang harus bayar qadha dulu, baru puasa Syawal. Itu ideal. Habis Idul Fitri kita bayar qadha. Habis itu di akhir Syawal kan masih banyak waktu. Puasa Syawal itu paling ideal. Tapi susah lah Ustaz. Bulan pertama tuh makan sana, lontong sini, opor sana, rendang sini. Kemudian ada yang mengatakan begini, puasa Syawal itu kan insidentil, cuma 1 bulan di bulan Syawal. Qadha puasa kan sampai Sya'ban, sampai sekarang nih bisa qadha. Maka ya udah puasa Syawal aja dulu, biar belum bayar utang nggak apa-apa, karena Aisyah aja bayar utang bulan Sya'ban dan tidak aib. Bukan aib, saya baru bayar utang Ustaz minggu lalu, tidak aib. Yang aib itu udah setahun ketemu Ramadan tidak bayar, itu aib, itu dosa. Tapi ibu bayar utang bulan Sya'ban itu tidak dosa sama sekali. Maka pendapat yang kedua ini menurut saya lebih memungkinkan dan saya condong. Silakan puasa Syawal walaupun belum bayar utang. Nanti selesai puasa Syawal baru bayar utang bulan berikutnya, bulan berikutnya, bulan berikutnya sampai sebelum Sya'ban. Gak ada masalah. Kalau ada orang yang nggak mau, pengennya dia qadha dulu, ya kita hormati saja pendapat itu. Itu yang ideal. Tapi kalau ibu bisa ideal lebih bagus. Ya, habis bulan Ramadan 1 Syawal makan ke rumah tetangga saudara 7 hari. Minggu depannya hari ke-8 lontong udah habis, opor udah hilang. Mulailah qadha. Qadha kita 8 hari, 9 hari, selesai qadha masih ada tak Syawalnya? Masih ada, puasa Syawal lagi. Itu paling ideal. Ya, itu paling ideal. Jadi dipersilakan. Kemudian yang kedua tentang membayar apa tadi ibu bilang? Fidyah. Oh, orang yang namanya hubla. Hubla itu melahirkan atau al-murdi menyusui, ya. Itu memang yang pertama dalam pendapat Imam Ahmad, kalau dia mengkhawatirkan anaknya dan mengkhawatirkan dirinya, maka dia harus bayar fidyah dan dia harus tetap qadha. Pendapat siapa? Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Tetapi gimana kalau yang anaknya tokcer? Ibu tadi baru 3, saya punya tante 9. Saat baru melahirkan lagi, menyusui lagi, besoknya produksi lancar lagi, hamil lagi, melahirkan lagi, menyusui lagi, sampai 9 kali anak, ya, dia tidak pernah berpuasa Ramadan. Terus gimana? Apakah dia harus qadha? Gimana mau qadha? Sulit bagi dia. Maka dia termasuk orang yang wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Solusinya menurut pendapat Ibnu Abbas, bukan Ustadz Riza. Saya menukil pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Ibnu Umar anaknya Umar bin Khattab, Ibnu Abbas santrinya Rasul, mengatakan orang yang seperti ini melahirkan lagi, kemudian hamil lagi, melahirkan lagi, cukup bayar fidyah, clear. Pendapat yang harus bayar dua-duanya pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Saya tanya, Imam Syafi'i sama Ibnu Abbas mana yang lebih dekat sama Nabi? Nah, Ibnu Abbas. Makanya saya lebih cenderung ke sana tanpa menafikan pendapat Imam Syafi'i. Kalau menurut itu saya lebih condong udah bayar fidyah aja. Apalagi tokcer. Punya lagi, nyusui lagi dan yang lain, ya. Terus apa lagi? Sama ya. Oh, kalau ibu pertanyaannya orang yang ketiduran, kemudian dia puasa. Pertanyaannya dia sanggup tidak puasa? Kalau dia sanggup puasa lanjutkan, sah puasanya. Tapi kalau rupanya dia harus sahur karena dia punya mah akut.
Kalau dia paksain puasa, dia akan sakit. Maka dia termasuk orang yang ya yubahu yuftir, boleh batalkan. Saya kalau saya nggak sahur, saya bisa mah kambuh. Kalau mah kambuh seminggu nggak bisa puasa, maka dia hari itu harus batalkan. Tapi kalau dia orang sehat-sehat saja, cuma lupa sahur, resikonya paling lapar. Kalau lapar paling tidur terus. Ya udah nggak apa-apa, lanjut aja puasanya. Ya, ibu tadi apa ya? Hamil. Oh iya, salah satu rukun puasa syaratnya tidak mesti harus dalam keadaan suci. Misalnya habis pertemuan diskusi berat antara suami istri, kemudian setelah diskusi itu tiba-tiba selesai azan subuh dan dua-duanya masih junub. Bagaimana? Puasa. Berpuasa itu nggak harus suci. Orang junub boleh berpuasa selama muslim, akil, balik, sahih, mukim yang tadi. Jadi kalau dia junub ya nggak apa-apa, azan tapi masih junub, mandi. Yang penting udah niat, udah sahur, udah niat. Lagian diskusi kok dekat subuh gitu ya. Tapi namanya kebutuhannya Bu ya. Jadi ibu langsung boleh. Nabi pernah begitu nggak? Pernah. Pernah waktu azan subuh, kata Aisyah, Nabi dalam keadaan junub. Terus apa? Nabi mandi. Nabi mandi, habis mandi ke masjid dan lanjut puasa. Dan berarti ketika azan subuh berkumandang, beliau masih junub kan? Dan orang yang junub tidak terhalang untuk puasa. Ya. Sengaja saya pengen ibu banyak nanya yang begini-gini supaya tenang. Baik, sesi yang berikutnya. Alhamdulillah ya. Kita sesi ketiga 2 Ujung kanan, ujung kiri ada. Ada. Nah. Tadi siapa dulu nih? Oh banyak. Maju aja, maju. Itu juga bukan. Nah, dulu yang kita nanti di sana kasih 3 pertanyaan aja. Iya nggak apa-apa. Yang penting door prize cukup ya. Udah bisa. Silakan. Bisa. Dicetek dulu. Jangan pegang-pegang bunyi Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba aja ya. Afwan Ustaz, ini lebih minta tips dan doa gitu supaya antara lisan, hati, pikiran dan Ramadan kita tuh sinkron. Maklumlah kan, perempuan gitu, apalagi yang tidak hanya di rumah gitu. Maksudnya kalau bahasa gaulnya sekarang tuh mulutnya lemes gitu Ustaz. Apalagi kalau udah ketemu teman-teman gitu ya, tanyain teman-teman sayangnya sendiri gitu. Jadi minta tips dan doa supaya Ramadan kita itu insya Allah dapat pahala yang sempurna dan Allah ridho. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mic-nya sama nanti gitu ya. Kita kasih dulu. Ini sih udah pada keliling ya. Kesian Bu Afni keliling lama-lama olahraga. Kalau ibu-ibu harus 5 mic-nya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, tadi Pak Ustaz bilang bayangkan apakah dengan mendekatkan seorang budak Ustaz atau berpuasa berturut-turut 2 bulan, seandainya tidak mampu kita melakukan puasa berturut-turut Ustaz, apakah bisa diganti dengan memberi makan fakir miskin Ustaz? Dan berapa bulannya? Terima kasih Ustaz. Mumpung langsung it'amu sittina miskina. Kalau tidak bisa membedakan budak, puasa 2 bulan. Kalau nggak bisa, ngasih makan 60 orang. Sittina miskina, 60 orang. Terima kasih Ustaz. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lanjut Bu. Yang di sana pegang mic tadi. Betul sama seperti itu. Yang tadi apa kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya nih Ustaz, tadi kan tentang orang tua ya Ustaz. Kan orang tua saya kan kalau
Baik. Termasuk orang-orang yang dalam bahasa fikih man yurakhasu lahum fil fitr. Orang yang diberikan keringanan boleh buka dan dia hanya membayar fidyah. Ini kategorinya. Syekhun kabir, orang tua renta, datang mungkin badan. Jadi nggak usah lagi ibu bayar puasanya, cuman bayar fidyah yang tahun lalu. Udah dibayar belum tahun lalu? Belum. Sekarang ahli warislah yang bayarkan. Iya, berarti ibu harus membayarkan fidyahnya beliau seberapa hari beliau tidak puasa. Ya. Kemudian lain lagi ada lagi almar'atul ajuz, perempuan juga yang sudah nenek-nenek. Kemudian almaridul ladzi la yurja bar'ahu, orang yang sakit dan gak ada kemungkinan sembuh, kanker stadium 4. Ya, atau yang udah kurang gak ada kemungkinan sembuh, maka dia udah gak mungkin ada qadha, cuma bayar fidyah aja. Ya. Tadi yang pertanyaan ibu satu apa ya? Saya lupa. Oh ya, tipsnya terakhir tadi ya, terakhir. Silakan, mana lagi? Baik, Ustaz, kayaknya Ustaz karena Bapak ada 10 jadi itu yang belakang ada titipan. Ya, di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaan dari teman itu Ustaz. Jadi kemarin katanya ada pembahasan terkait ketika saum kemudian membersihkan telinga. Kemudian jawabannya adalah ada pendapat yang mengatakan bahwa itu membatalkan. Kemudian terkait membersihkan kemaluan Ustaz, terkhusus untuk akhwat ya, kan akhwat ini ada masanya keluar putihan Ustaz. Jadi ini yang mau nanya keluar Ustaz, hanya diwakili. Ini kalau keputihan kemudian dia membersihkan kemaluannya, itu katanya membatalkan juga Ustaz, itu bagaimana? Karena ada kondisi perempuan ini kalau keputihan ada yang biasa aja, ada yang keputihannya juga luar biasa gitu ya. Jadi kalau membersihkan itu harus sampai agak istilahnya kayak dikorek gitu Ustaz. Nah, itu seperti apa Ustaz? Iya. Ada pembahasan dalam kitab fikih sunnah itu ya, mubahatus siyam, hal-hal yang mubah. Di antaranya apa? Guyur air di kepala saking panas, haus, boleh, Nabi pernah lakukan. Suntik injeksi yang kan memasukkan sesuatu ke badan tapi tidak mengenyangkan. Nah, kemudian membersihkan kemaluan, membersihkan kuping, tidak termasuk membatalkan. Kalau yang pertama cuma sekedar di luar saja, tidak ada disertai kenikmatan. Ya. Nah, hal seperti itu membersihkan tidak urgent. Seharusnya dia bersihkan bagian luar saja, tidak usah sampai masuk. Ya, secara juga dia bisa membersihkannya nanti ketika sudah berbuka puasa. Dipakainya pun malam juga nanti kan. Siang-siang belum on schedule. Jadi tidak perlu dia maksimal membersihkannya, khawatir karena makruh memasukkan sesuatu. Memasukkan sesuatu itu menjadi hal yang makruh, maka cukup dibersihkan sekedarnya saja. Nanti kalau di jam pemakaian akan digunakan, baru dia membersihkan dengan maksimal. Dan salah satu kewajiban kita di bulan puasa adalah menjaga dari hal-hal yang makruh. Ya, walaupun termasuk mencium istri itu perkara yang mubah. Dalam pembahasan fikih ada al-qubban. Nabi itu kalau mau sholat cium istrinya dulu, baru ke masjid. Yaitu perkara-perkara yang mubah. Kalau ada kesempatan nanti kita bahas lagi ini. Yang mubah ini banyak 10 poin gitu. Termasuk tadi ya. Ada lagi? Ada tadi. Nah, satu lagi. Boleh, Bu. Asal Bu Afni kuat aja. Saya kasihan beliau. Ada langsung aja langsung. Ada berapa lagi Ustaz? Satu aja boleh Ustaz ya? Boleh. Nah. Mik satu lagi udah pergi dia. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Silakan. Begini Ustaz, saat kita ingin mengkodok puasa, tapi pada hari itu bertepatan puasa
Iya, ada sebagian ulama yang membolehkan menggabung niat asal pelaksanaan ibadahnya sama. Puasa qadha dan puasa ayyamul bid sama, puasanya jamnya sama, yang membatalkan sama, hukumnya sama, boleh. Ya. Atau di Senin Kamis kita buat bayar qadha di Senin Kamis boleh. Kita dapat kefadilahan Senin Kamis tapi kita tetap bayar utang. Jadi tidak bermasalah selama dua pelaksanaannya itu sama, rukunnya sama, syaratnya sama. Boleh menggabung niat dapat dua-duanya insyaallah. Kemudian tadi ibu pertanyaannya tentang trik ya, rumusnya gini aja, bulan puasa itu ikut kata Nabi, falyakul khairan aw liyasmut, bicara yang baik, kalau enggak diam. Ya, kalau ada orang ngajak kamu berantem aja, katakan inni shaim, aku puasa, gitu. Jadi memang caranya gimana supaya kita terjaga? Yang pertama, ya, mengurangi terlalu banyak bicara di bulan Ramadan. Selain haus juga banyak bicara, ya. Itu juga ada mendatangkan khawatir pembicaraan yang tidak bermanfaat. Makanya kalau sudah obrolan sudah nggak ada lagi esensinya, silakan bekecai. Apa kata orang sini, besorai. Jadi kalau bahasan udah habis, udahlah balik. Jangan ditunggu, nanti akan muncul pembahasan yang aneh-aneh. Karena gibah itu enaknya sama kayak ngopi. Ngopi sama gibah makin mantap. Tapi dosanya pun berat. Nauzubillah min dzalik. Jadi falyakul khairan aw liyasmut. Jadi kalau kita ngobrol sama teman, tiba-tiba di bulan puasa, Jeng, si ibu fulan tuh begininya. Ini soim, gitu aja. Ini soim, aku puasa lah, jangan sampai puasa kita rusak gitu. Dan kalau memang udah nggak ada urusan lagi, mendingan ke rumah, lebih bagus tidur, istirahat di rumah. Jadi pintu-pintu peluang itu kita kurangi, karena kata Nabi begitu, katakan yang baik, kalau nggak ada lagi, mendingan diam aja. Falyakul khairan aw liyasmut. Ada lagi? Saya boleh, ibu-ibu udah puas belum? Oh iya, gini aja. Saya itu dulu ngisi pengajian majelis talim ibu-ibu, cuman karena saya ada santri dan kajiannya banyak, saya tak bisa lagi. Ibu yang sekitar Pinang Kencana, saya punya kajian khusus muslimah di Masjid Al-Hidayah Ganet. Setiap jam 9 Sabtu itu membahas fikih, sholat, fikih puasa, fikih apa semua. Ibu-ibu yang ingin gabung boleh, setiap Sabtu jam 9 pagi Masjid Al-Hidayah di Ganet, Hang Tuah. Kalau nggak bisa, buka aja di Facebook live streaming, ya, nama Facebooknya Riza Hafiz SPDI. Ya, mungkin banyak yang ingin diambil faedahnya, ingin bertanya, tapi kan waktu terbatas, sudah mau maghrib. Bu Afli udah mau pingsan ini kesian. Baik, kalau begitu kurang lebihnya saya mohon maaf, saya serahkan ke Ustazah Afni. Tafadhol.